masjid-masjid yang ada dekat Indonesia. So, diorang mempunyai kubah yang macam payung. Halo, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channelku yang mana tidak mengenaliku. Aku adalah Amin seperti biasa. So, nama aku Amin guys. Guys, hari ni aku nak react. Aku nak react seperti pada tajuk ni, 7 masjid terbesar di Indonesia. So, adakah masjid-masjid yang aku ada pernah pergi kan kat sana dulu? Aku tak ingat tempat tu kat mana, tapi aku pergi masjid tu best, tenang, ramai orang, saya seronok kan kita tengok. Okay, jom. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like video ni. Tekan butang lonceng sekali. Okay, jom. Okay guys, seperti mana tengok pada tajuk 7 masjid terbesar di Indonesia. Jom kita react sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 7 masjid terbesar yang berada di Indonesia. Lula Lens. Masjid didirikan untuk menjadi tempat menunaikan ibadah bagi umat muslim. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali masjid. Ya, betul. Tentunya hal ini tidaklah mengherankan, mengingat bahwa mayoritas rakyat di Indonesia beragama Islam. Untuk bisa menampung umat muslim yang sangat banyak tersebut, beberapa masjid sengaja dibangun dengan ukuran yang besar agar bisa menampung banyak umat muslim untuk beribadah. Di Indonesia sendiri terdapat banyak masjid besar yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berikut ini 7 masjid terbesar di Indonesia menurut channel Lula Lens yang wajib Anda ketahui. Oh, kejual aku. Masjid Istiqlal Jakarta. Istiqlal. Masjid Istiqlal terletak di Jakarta dengan kapasitas 200.000 jamaah, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara, okey. Masjid ini diresmikan pada tahun 1978 untuk memperingati kemerdekaan Indonesia sebagai rasa syukur negeri. Oh. Nama Istiqlal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Para pemimpin dunia telah mengunjungi masjid ini sebagai bagian dari kunjungan diplomatiknya, seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Pangeran Charles dari Inggris. Si cantik dalam. Sejarah pembangunan Istiqlal bermula dari rencana membangun sebuah simbol kemerdekaan yang merupakan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia. Musik dah agak kuat. Peletakan batu pertama masjid yang berada di bilangan Taman Wijaya Kusuma, Gambir, Jakarta Pusat ini dilakukan Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Nice. Masjid Islamic Center Samarinda. Okey. Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Oh. Besar-besar kan? Masjid ini telah menjadi ikonik kota Samarinda yang cantik, fungsinya saat ini tidak megah hanya gitu sebagai tempat ibadah umat Islam, melainkan telah menjadi pusat peradaban dan wisata yang mengagumkan. Nampak macam megah masjid dah, macam wow. Dengan posisi persis di tepian sungai dan jembatan Mahakam, membuat masjid ini kian elok dipandang. Siapapun yang mengunjunginya akan terpana dengan pesona masjid di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur. Bukan Kalimantan. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2000. Perancangannya dilakukan di Bontang, Kalimantan Timur oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid bersama dengan sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Selanjutnya peletakan batu pertama mulai dilakukan pada 5 Juli 2001 oleh Presiden Megawati Soekarno dan akhirnya diresmikan pada 12 Juni 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wow. Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Oh, ke Aceh. Oh. Subhanallah. Masjid ni lah yang viral masa time tsunami tu. Tak salah aku lah, sebab aku tengok macam kubahnya, aku teringat video yang ramai orang lepas semayang Zuhur tak salah. Dia orang berlaku benda tu kan.
Lepas tu banyak orang lari naik masjid ni dan panjat atas bumbu masjid ni. Subhanallah. Kesian pada orang yang lain kan. Salam takziah. Sebabnya tak mau ingatkan kisah-kisah sedih. Tapi itulah kan. Kita doa yang baik-baik kan. Berdiri di tanah Aceh ini adalah salah satu masjid kuno yang dibangun pada masa Kesultanan Aceh di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun Sultan Aceh. 1607. Cantik guys, macam kat Mekah. Dia ada pakai payung. Dengan baluran gaya arsitektur yang sangat memukau, Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah masjid yang paling tua di Indonesia. Oh. Wow. Lagi pas lagi. Masjid Baitur Rahman di Aceh ini mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Di sana ada 12 payung elektrik yang siap menghalangi panasnya matahari bagi jamaah yang ada di luar. Masjid ini mampu menampung 24.000 jamaah. Oh, banyak 24.000. Indahnya. Kan best kan? Jalan tanpa pakai kasut, pakai kaki je jalan je. Jika ada sebuah tempat yang harus Anda kunjungi saat bertandang ke Banda Aceh, itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Inilah situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh dan bertahan hingga saat ini. Masjid ini telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di akhir 2004. Tengok guys. Dibangunkan balik dalam keadaan yang wow, cantik. Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid terbesar hijau, keempat cantik, di Indonesia batik. ini terletak di kota Surabaya. Masjid ini dibangun dari tahun 1995, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Trisutrisno. Pada tanggal 20 November tahun 2000, masjid ini diresmikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan mampu menampung 30.000 jamaah. Oh, 30 tadi 24. Masjid ini merupakan salah satu ikon dari kota Surabaya dan merupakan sentral kegiatan agama di Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya menjadi salah satu potret sosok masjid yang menjadi pilar aktivitas sosial. Berbagai ruangan di masjid ini bisa untuk berbagai kegiatan. Masjid Dian Al-Mahri, Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, tengok cantik, ada hijau-hijau itu ada masjid. Masjid Dian Al-Mahri dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas. Masjid ini dibangun di tepi Jalan Raya Meruyung, Kecamatan Limoh, Depok. Wow. Oh, ada ruang tengah macam tu kan. Macam satu kubu. Masjid yang bergaya bangunan Timur Tengah ini mampu menampung 20.000 jamaah yang ingin beribadah. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dan selesai di akhir 2006. Masjid didirikan oleh seorang pengusaha asal Banten, Dian Juriyah Maimun Al-Rashid. Nama Dian Al-Mahri diambil dari nama pendirinya, namun oleh masyarakat sekitar sering disebut dengan Masjid Kubah Emas. Masjid Kubah Emas. Cantik juga. Sebutan Masjid Kubah Emas memang tidak berlebihan, lantaran dari 5 kubah di bangunan masjid semuanya berkilau karena dilapisi emas. Oh. No, penuh tiang. Tahu kan. Nice, cantik. Oh, ni Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Pekanbaru. Wow. Masjid Agung An-Nur merupakan sebuah masjid yang terletak di Pekanbaru. Masjid ini dibangun pada tahun 1963 dan selesai pada tahun 1968. Lamanya 68. Masjid ini merupakan salah satu yang termegah di Indonesia. Dilihat dari sisi bangunannya, masjid banyak mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Turki, Arab, dan India. Cantik sebab dia jauh. Dia punya menara dia jauh-jauh. Besar je. Masjid ini sering disebut sebagai Taj Mahalnya Provinsi Riau. Taj Mahal. Jika kita amati arsitektural Masjid Agung An-Nur, memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal, terutama dengan kolam yang ada di depan masjid. Oh. Nice. Masjid Agung Jawa Tengah. Agung Jawa Tengah.
Berada di Jalan Raya Gajah Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia. Okey. Cantik juga ada Pak. Mesti kubah dia punya payung lah. Dibangun di atas tanah seluas 10 hektar, masjid ini memiliki 6 payung elektrik dengan ukuran raksasa serta tower dengan tinggi 99 meter. 99 meter. Dan kita bisa memandang landscape kota Semarang dengan sempurna dari tempat ini. Oh. Kota Semarang. Kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah menjadikannya sebagai simbol wisata religi bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Masjid ini mampu menampung sekitar 15.000 jemaah, belum termasuk halaman utama masjid yang mampu menampung sekitar 10.000 jemaah. Banyak. Ramai. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat syiar Islam, dan wisata religi untuk para pelancong yang ingin mengagumi kemegahan arsitektur masjid. Habis. Okay guys. So, cantik-cantik rumah Allah lagi kan. Rumah Allah yang dibina pun beberapa dah tahun lama, tahun dibina pada tahun 19 lebih-lebih. Cantik guys kan. Masjid-masjid yang ada dekat Indonesia, so diorang mempunyai kubah yang macam payung so tu. So menarik cantik kan rumah Allah. Kadang kita pergi satu masjid tu, bila tengok masjid tu selesa macam best, kata macam tidur best tu kan. Macam nak rest, kata tenangkan hati, boleh baru buat ibadah dengan best. Kadang dalam masjid tu pun bila dah besar, dia orang ada yang penjaga dia, so ada guard-guard dia cakap, oh tak boleh duduk sini, kena susun kasut lalu sini. Dia orang macam dia orang jaga kecantikan dan keselamatan yang berada di masjid tu kan. So menarik guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan butang lonceng, share. Jumpa lagi di next video. Cadang guys, apa yang aku nak react, yang best menarik yang ada di Indonesia yang boleh kita tengok kot. Korang ada idea, komen. Okay guys, jom jumpa lagi, bye.